5 kisah kedatangan Sunan Kalijaga ke Lombok. Sejak masa silam, dikarenakan posisinya yang terletak di tengah-tengah jalur pelayaran antara timur dan barat Nusantara, selain menjadi wilayah persinggahan, Lombok juga ternyata kerap kali dikunjungi oleh beberapa tokoh besar pada zamannya. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Tokoh yang merupakan satu dari 9 wali ini rupanya tidak hanya berdakwah di Pulau Jawa saja, namun beliau pernah juga datang ke Lombok. Dilansir dari situs www.merdeka.com, setidaknya ada 5 riwayat yang mengisahkan kedatangan Sunan Kalijaga ke Lombok. Pertama, disebutkan Sunan Kalijaga pernah ke Lombok untuk menemui Gajah Mada. Pertemuan ini tentunya adalah pertemuan spiritual, karena Sunan Kalijaga dan Gajah Mada adalah 2 tokoh yang berbeda zaman. Pertemuan itu berlangsung di petilasan Gajah Mada yang ada di komplek makam Selaparang. Kedua, di catatan desa Poh Gading, pernah datang seorang pendakwah dari Jawa yang bernama Wijaya Prana atau Jaya Prana. Oleh orang Poh Gading, Wijaya Prana ini didaku sebagai leluhur mereka. Wijaya Prana dalam ke Lombok lewat Labuan Tereng pada abad ke-15. Selang beberapa tahun kemudian, Jaya Prana disusul adiknya yang bernama Wijaya Krama. Dalam versi Keraton Yogyakarta dan Surakarta, Jaya Prana ini adalah kakak dari Sunan Kalijaga. Sementara dalam versi Serat Centini, Jaya Prana itu adalah Sunan Kalijaga sendiri. Hal ini pula yang disebutkan sejarawan Husein Jayaningrat. Dia menyebutkan saat berada di Cirebon, Sunan Kalijaga memakai nama Jaya Prana. Ketiga, dalam beberapa serat disebutkan kalau Sunan Kalijaga adalah menantu sekaligus murid kesayangan Syekh Siti Jenar. Setelah Syekh Siti Jenar meninggal, Sunan Kalijaga memutuskan untuk pergi ke Lombok demi menyempurnakan ilmu tarekatnya pada Pangeran Sangupati, murid Syekh Siti Jenar yang lebih senior. Pertemuan keduanya terjadi di bawah kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Desa Bayan. Bukti pertemuan ini adalah adanya makam Pangeran Sangupati yang bersebelahan dengan makam seorang yang disebut Sahid di sebelah barat Masjid Pusaka Bayan. Nama Bayan sendiri merupakan kode nama tempat atau toponim dari para penganut ajaran martabat 3 Syekh Siti Jenar. Keempat, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Sunan Kalijaga memiliki seorang anak laki-laki bernama Pangeran Saridin. Tanpa alasan yang jelas, Pangeran Saridin hilang dan diperkirakan menuju ke arah timur. Sunan Kalijaga mencari putra kesayangannya itu dengan pergi menuju arah timur, tepatnya menuju Pulau Lombok. Kelima, bersama dengan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga pernah mengunjungi Lombok. Uniknya, menurut riwayat turun-temurun di Lombok, mereka berdua datang ke Lombok dengan naik di punggung ikan besar. Sunan Bonang sendiri dalam beberapa riwayat disebutkan mempunyai karamah dekat dengan binatang. Demikian kisah Sunan Kalijaga yang datang ke Lombok. Mengenai kebenarannya, tentu butuh pendalaman lagi. Yang jelas, kisah yang diceritakan di atas ini didapatkan dari tradisi cerita turun-temurun yang tentunya masih butuh verifikasi ulang lagi.